Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Yunilda SPD dari SLB Al-Azhar. Saya Afdalini dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Saya Irawati dari TK Aisyah 1 Bukit Tinggi. Saya Ali dari SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih Ibu Ira? Iya. Beliau sehat? Alhamdulillah sehat. Saya dapat informasi nih Bu Ira ya. Katanya Bu Ira hari ini akan melakukan coaching ya? Benar Bu Il, saya akan nanti melakukan coaching. Bisa kita bicara sebentar? Boleh, ya silakan masuk yuk. Ayo Bu Il, silakan duduk Bu Il. Oh iya, terima kasih Bu Ira. Wah, nyaman sekali di tempatnya Bu Ira ya. Iya. Ini Bu Ira, dengan dapat saya dapat informasi ya, karena kita mau melaksanakan coaching. Ini betul nih beritanya Bu Ira? Betul, saya nanti akan melakukan coaching itu dengan Bu Al. Oh, berarti sebelum melaksanakan coaching, berarti Bu Ira udah ada persiapan ya? Insya Allah nih Bu. Oh ya, nanti di sini saya selaku observer atau pengamat ya, saya akan mengamati nanti gimana proses coachingnya Bu Ira ya, dan saya berharap Bu Ira mampu nanti istilahnya apakah Bu Ira nanti menerapkan prinsip-prinsip coaching nantinya gitu. Oke, insya Allah ya Bu Il ya, nanti saya akan mencoba menerapkan prinsip-prinsip coaching itu, yaitu kemitraan. Ya. Oke, nanti saya insya Allah akan melakukan prinsip-prinsipnya itu berupa kemitraan, memaksimalkan potensi, dan juga nanti itu ada proses kreatifnya. Oh iya. Oke Bu Ira, dan saya juga nanti akan mengamati dengan menggunakan rubrik penilaian ya. Apakah nanti proses cerita yang Ibu Ira laksanakan, proses coaching yang Ibu Ira laksanakan betul-betul sesuai dengan alur cerita gitu. Oke Bu Ira, dari penjelasan Bu Ira tadi ya, semoga Bu Ira dapat melaksanakan coaching dengan menggunakan alur cerita gitu. Oh ya Bu Ira, untuk coaching yang akan Bu Ira lakukan, kompetensi apa ya yang Bu Ira kembangkan? Oh ya, di sini saya nantinya akan mencoba mengembangkan kompetensi. Ada 3 kompetensi, kehadiran penuh, terus menggunakan pertanyaan berbobot, dan juga menjadi pendengar yang aktif nantinya bagi coach saya. Ya, dari 3 kompetensi yang Bu Ira ceritakan tadi, yang lebih spesifiknya kompetensi apa yang mau Bu Ira? Nanti saya berharapnya tentu saya menjadi indikator itu, yaitu kehadiran penuh Bu Il. Dengan kehadiran penuh, dengan kehadiran penuh ini saya akan mencoba mendengar dan menggali bagaimana coach saya mengutarakan dan juga menjalankan apa yang dia laksanakan. Masih boleh saya bertanya lagi Bu Ira? Iya, ini ya, kalau kita lihat dari apa yang tadi kompetensi yang mau dicapai itu seperti apa yang spesifiknya itu. Jadi saya mau tahu indikator mana yang ingin Ibu Ira capai dari coaching ini gitu. Harapannya seperti apa? Oke, dalam indikator kali ini saya juga akan mengembangkan kehadiran penuh, sehingga coach saya itu merasa coach saya itu mampu meluapkan masalahnya dan menemukan solusi permasalahannya itu sendiri Bu Ira. Iya, jadi harapannya seperti itu ya Bu Ira. Iya, Bu Ira. Jadi semoga apa permasalahan yang dibicarakan oleh coach nanti yang akan Ibu Ira coachingkan nantinya semoga teratasi gitu. Oke, berarti Bu Ira nih sudah ada persiapan ya untuk melakukan coachingnya. Iya, ini Bu Ira, semoga pelaksanaan coaching itu berjalan nantinya dengan lancar dan harapannya sehingga apa permasalahan yang dimunculkan oleh guru Bu Ira teratasi nanti ya. Oke Bu Ira, selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Ira. Saya akan mengamati nanti ya. Oke, saya juga nanti butuh apa tidak ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Al? Iya Bu Al. Oke, silakan duduk Bu Al.
habis istirahat tadi ya Bu Ah. Iya, Bu Ina, istirahat. Jadi semoga Bu Ila ada waktu ya. Insya Allah ada waktu gitu Bu Ah. Sesuai cerita kemarin Bu Ah ingin bertemu saya. Saya itu kisah apa ya Bu Ah? Ini Bu Ila, saya kan mengajarnya sekarang di kelas I atau kelas 10 kelas 10 sampai SMA ya. Berarti anaknya saya hadapi ini anak baru-baru, masuk tahun pelajaran baru ini. Mereka kita ketahui sekarang berjalur zonasi dan berasal dari berbagai macam sekolah sebelumnya. Kemudian ternyata setelah beberapa kali saya masuk di kelas 10 tersebut, saya merasakan kegalauan dalam hati saya juga. Jadi merasa rasanya tidak puas gitu loh setelah melakukan PBM di kelasnya gitu loh. Oh gitu, jadi ini masalahnya tentang kelas 10. Iya. Nah, saya nggak tahu nih tujuan para pembicaraan kita kemana nanti Ibu Ah? Jadi kan gini, saya mengajarnya di kelas 10 itu pada jam terakhir. Biasanya saya ngajarnya itu dari habis istirahat kedua, siap zuhur Ibu Ila, sampai jam setengah 4. Bayangkan Ila, sedang mengantuk segala macam. Sudah berapa macam pelajaran dia dapatnya sebelumnya. Jadi anak-anak ini ada beberapa orang anak gitu yang bilang kira-kira dari 5 sampai 7 anak gitu ya, yang di kelas tersebut banyak laki itu yang sering buat ribut gitu, sehingga kondisi kelas itu kurang kondusif. Jadi tujuan saya datang ke sini berbicara dengan Bu Ila ini bagaimana ya cara mengatasi gitu ya permasalahan saya ini, supaya pembelajaran saya sebelumnya sudah saya rancang, maksudnya sudah saya rencanakan berjalan optimal, kemudian semua siswa itu fokus dan belajar bisa terlaksana. Oh gitu, ini menarik nih Bu Ah ya. Masalah di kelas 10 itu tentang sekitar 5 sampai 7 anak yang kurang fokus tadi. Saya mau tanya nih, dari melihat itu semua nih Bu Ah, saya mau tanya dulu nih, kondisi ideal yang bagaimana sih menurut Bu Ah? Oke, ini Bu Ila, kalau menurut saya ya, pembelajaran yang seharusnya gitu ya terlaksana di kelas itu tentu saja yang kondusif. Maksudnya siswa itu guru bisa melaksanakan pembelajaran yang dapat dinikmati oleh semua siswa. Jadi semua siswa itu bisa terlibat dalam proses pembelajaran, kemudian mereka, dan tidak kalah pentingnya ini, pertama kali kita dalam pembelajaran tersebut tentu menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut tercapai hendaknya dalam proses pembelajaran tersebut. Sedangkan sekarang kondisinya kan tidak bisa seperti itu. Sebagian siswa yang walaupun kategorinya hanya 7 orang, tapi karena mereka membuat ribut dan suasana kelas tidak kondusif, jadinya kan tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. Itu lebih ya. Nah, dari cerita tadi Bu Ah, dari kita dari kita lihat dari 1 sampai 10 ini kondisi anak di lokal itu yang bisa mengurangi tujuan pembelajaran itu masih di level berapa nih Bu Ah? Jadi kalau melihat kondisi siswa yang saya hadapi di kelas E4 terutama ini yang jadi ditanya dan juga masih berada pada kondisi ini. Dari 10 ya, dari kelas 10 yang dinyatakan, karena mereka belum maksimal gitu ya dalam menikmati pembelajaran, kemudian apalagi belum terlibat langsung ya, semuanya belum terlibat secara keseluruhan gitu dalam proses pembelajaran. Nah, ke depannya Bu Ah ini pengennya targetnya sampai di mana? Kalau melihat kondisi sekarang, saya mungkin beranjak dulu pada level 8 seperti bilang yang saya harapkan dulu. Oke, itu bagus sekali itu Bu Ah. Kita menata gambaran tingkat kedepannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, kira-kira Bu Ah sudah punya gambaran solusinya? Yang terbayang oleh saya yang bilang saya akan membuat rencana pembelajaran, tentu saja rencana pembelajaran tersebut yang menuntut semua siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak ada siswa yang terabaikan. Mungkin
secara sederhananya bisa dengan diskusi biasa, tetapi diskusi tersebut tidak boleh memakai HP karena kan di sekolah ini kan boleh menggunakan HP dan BBM, tetapi dampak HP ini saya lihat sungguh tidak baik dalam proses pembelajaran. Maka saya akan menyimpan HP-nya di dalam loker, kemudian pembelajarannya tanpa menggunakan HP, dan saya sudah menyediakan modul ajarnya. Jadi mereka sudah dibagi kelompok-kelompoknya, kira-kira di kelas itu ada 6 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu membahas tema yang berbeda-beda dengan materi yang tidak terlalu panjang gitu. Jadi bisa mereka kerjakan di kertas koran yang besar itu dengan menggunakan spidol berwarna-warni sesuai ekspresi dan kreativitas mereka masing-masing. Dikasih waktu kira-kira 10-15 menit saja untuk mengerjakan. Kemudian presentasinya saya menentukan. Biasanya kan mereka menentukan siapa presenternya. Jadi kita guru yang menentukan siapa nanti akan mempresentasikannya, 2 orang. Kemudian siapa yang nanti akan menjawab pertanyaan, 2 orang. Kemudian siapa yang akan jadi moderator dan penanggapnya begitu. Jadi kalau mereka, saya rasa bilang diperlakukan oleh guru dengan khusus atau spesifik tersebut, mereka itu jadi tidak membagi-bagi kerja di awal gitu loh. Jadi mereka itu jadinya kan pas itu tuh fokus, maksudnya mereka harus siap tampil, harus siap menjawab pertanyaan gitu Harus loh. siap siapa saja yang akan menjadi perannya masing-masing. Terus tentu saja kita sebagai guru harus tetap fokus dalam pembelajaran. Jadi kalau anak terawasi, kondisi kelas insya Allah akan aman gitu ya. Itu rencananya Bu Ila yang Bagus sekali itu gambaran rencananya itu Bu Af. Nah, selain itu Bu Af punya rencana lain nggak untuk pengembangannya? Mungkin untuk pengembangannya saya juga akan menggunakan video pembelajaran yang menunjang materi tersebut. Karena biasanya kan anak sekarang tuh kan kalau nggak mungkin lah ya pembelajarannya monoton, diskusi saja, kelompok saja. Dengan penegasan atau penguatan dari kita dengan video yang ada, mereka mungkin akan lebih tertarik gitu ya. Ditambah pula dengan soundnya yang menarik, maksudnya diberikan yang gambaran tentang materi tersebut dengan versi yang berbeda. Lebih bagus sekali nih Bu Af. Itu tadi adalah rencana gambarannya juga didukung dengan konten-kontennya mungkin nanti ke depannya ya Bu Af ya. Nah, itu menarik ya Bu Af ya. Saya suka sekali tuh, senang sekali tuh melihat akhirnya. Nah, sekarang saya pengen tahu rencana bagus ini kapan nih akan Bu Af lakukan ini? Insya Allah Bu Ila minggu ini saya akan membuat rencana pembelajarannya, kemudian yang sederhana tapi terlaksana. Itu yang maksudnya Bu Ila, walaupun panjang nanti tidak terlaksana tidak ada gunanya. Jadi maksudnya simple dan sederhana tapi akan dilaksanakan minggu depan Bu Ila, insya Allah. Ikhlas saya. Insya Allah semoga berjalan lancar. Nah, berjalan lancar yang tadi rencana yang akan Bu Af lakukan itu Bu Af kira-kira ini butuh dukungan ya? Tidak. Nah, itu dukungannya itu dari siapa saja mungkin dukungan itu? Saya kira-kira membutuhkan dukungannya. Mungkin kalau di apa kan kita dulunya sama-sama di Kerjaan yang sebidang studi ya Bu Ila. Saya akan minta juga bantuan dari Ibu Hanalita namanya sebagai untuk melihat rencana pembelajaran saya bagaimana, pelaksanaannya nanti di kelas bagaimana. Itu dia bagus sekali. Berarti Bu Af juga melakukan kerjasama kolaborasi dengan teman gitu ya. Menarik sekali nih Bu Af, saya tangkap dari masalah Bu Af dari lokal 10 tadi ya. Nah, dari pembicaraan ini saya udah melihat nih wajah Bu Af lebih ceria nih. Apa sih yang bisa Bu Af simpulkan dari pembicaraan kita ini? Jadi, alhamdulillah Bu Ila setelah berbicara dengan Bu Ila sedikit plong ya. Ternyata masalah saya bisa terurai. Jadi yang tujuan saya tadi kan untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas 4 karena sebelumnya pembelajaran di kelas tersebut kurang kondusif dan rencananya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tadi kan pembelajarannya dengan berbagai macam strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan. Semoga siswa saya di kelas 4 tersebut lebih terlibat semua dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran tercapai. Oh ya, intinya tujuan pembelajaran tercapai. Nah,
nih saya setuju nih, ada rencana, ada aksinya. Saya menunggu aksi ya Bu Am ya. Dan semoga pertemuan nanti saya ingin tahu cerita dan kabarnya dari lokal 10 tadi bagaimana. Mungkin ada lagi yang Bu Am ingin tanyakan? Saya mungkin itu Bu Ira, tinggal pelaksanaannya saja lagi ya Bu Ira. Semoga bisa saya laksanakan dengan sebaik mungkin di kelas saya. Oke, semangat Bu Am. Selamat beraksi nantinya. Makasih Bu Iya, Ira sudah sama-sama. menyempatkan waktunya. Oke, terima kasih juga Bu Am. Alhamdulillah Ibu Ira, Ibu Ira telah melaksanakan coaching dengan Bu Af dalam situasi yang nyaman sekali dan lancar. Semoga, dan saya pun ya melihat Bu Afnya sangat antusias sekali untuk menyampaikan permasalahannya terhadap Bu Ira. Alhamdulillah ya Bu Il ya. Tadi ya seperti yang Bu Il katakan, coaching berjalan lancar dan di sini saya juga melihat bagaimana ide-ide dari Bu Af sendiri dalam mengatasi masalah yang akan beliau hadapi nanti. Luar biasa ya Bu Ira ya. Saya sebagai observer ya mengamati dan tadi dari awal coachingnya Bu Ira dengan prosesnya juga itu saya juga melihat alurnya telah melaksanakan coaching ini menggunakan alur kita gitu. Iya, terima kasih nih Bu Il. Nah, kegiatan tadi saya sudah mengembangkan alur ceritanya dengan berfokus pada topik yang kita bahas gitu, dengan memakai kata kunci topiknya. Ini Bu Ira di dalam catatan saya ya, kalau saya lihat dalam catatan saya nih, Ibu Ira bersama Bu Af telah menunjukkan masalahnya di mana, proses menggalinya itu seperti apa ya. Jika saya lihat di sini ya, Bu Ira juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat tadi ya terkait dengan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Bu Af. Ya, harapan Ira sih nantinya nih gambaran kedepannya bagaimana komitmen yang dikembangkan oleh Bu Af itu bisa diaplikasikan, rencana aksinya bisa dilaksanakan ke depannya. Oh iya Bu Ira. Selamat ya Bu Ira. Semoga kegiatan coaching ini dapat diimbaskan kepada rekan-rekan sejawatnya sehingga apa yang diharapkan, permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di sekolahnya Bu Ira itu teratasi gitu. Memang Bu Il, dari pembicaraan kami tadi perlu dimaknai secara positif bagaimana kegiatan keberlanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru ke depannya. Nah, baik itu dalam pembelajaran maupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, begitu Bu Il, dan saya harapnya rencana aksi akan dilakukan ke depannya sesuai dengan komitmen yang telah direncanakan. Ya Bu Ira. Oke Bu Ira, terima kasih atas coaching yang telah Ibu Ira laksanakan dan semoga dapat menambah wawasan kita ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan lain versi ya, dengan permasalahan lain, dan selamat ya Bu Ira ya atas coaching yang telah dilakukan. Terima kasih juga Iya. saran dan kritiknya itu dalam kegiatan. Semangat ya. Semangat. Oke. Waalaikumsalam Ibu Af. Iya. Apa kabar Ibu Af? Sehat. Alhamdulillah. Kabar baik Bu Af. Ya, Bu Af silakan duduk Bu Af. Terima kasih Bu Il. Iya. Lega ya hari ini. Bu Af seperti inilah lokasi kami. Ya, alhamdulillah sangat bagus memuaskan. Seperti inilah ya. Nih. Bu Il, saya dapat cerita Bu Il akan melakukan coaching ya pada hari ini. Iya, insya Allah Bu Af, saya akan melaksanakan coaching terhadap Bu Ira hari ini. Oke, berarti sudah siap Bu Il untuk melakukan coaching pada hari ini? Insya Allah. Oke. Baik, di sini saya akan mengamati nanti dan nilai Bu Il ya sesuai dengan opinion pada observer berarti Bu Il dengan coaching. Di sini untuk coaching tentu saja kita akan melakukan dengan alur tirta ya Bu Il. Di mana pada alur tirta itu Bu Il berarti sudah mengetahuinya kan? Ada tujuannya kita melakukan coaching, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan nanti ada tanggung jawab yang akan disampaikan oleh coach.
Insya Allah Bu Af, saya akan melaksanakan coaching, nanti juga akan menerapkan prinsip-prinsip bagaimana melakukan coaching bermitra dengan coaching nanti. Saya juga bagaimana nanti menjadi pendengar aktif ya, bagaimana saya nanti mengajukan pertanyaan berbobot nanti sehingga muncullah kata kunci nanti dari permasalahan dari coaching nantinya. Oke, kira-kira tadi Bu Il sudah menyatakan kompetensi coaching yang akan diharapkan. Berarti yang ingin Bu Il kembangkan kompetensi yang mana kira-kira Bu Il? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menanyakan pertanyaan aktif, dan juga di sini saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke, kira-kira kompetensi mana yang paling Bu Il kembangkan dalam coaching hari ini? Insya Allah nanti saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi pada coach saya, yaitu sebagai pendengar aktif gitu. Oh, berarti yang lebih spesifiknya sebagai pendengar aktif ya. Sehingga nanti muncullah nanti dengan kehadiran penuh dari coach itu nanti akan muncullah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach sehingga permasalahan itu teratasi nanti. Berarti sudah tergambar oleh Bu Il nanti itu apa kira-kira indikator ketercapaian dalam pengembangan coaching yang dilakukan yang datang hari ini. Saya sangat berharap ya kepada coach nanti agar apa ide-ide gagasannya nanti akan melahirkan sebuah rencana aksi apa tindak lanjutnya yang akan beliau lakukan sehingga permasalahan yang muncul nanti yang dialami oleh guru saya itu nanti teratasi. Oh, berarti Bu Il akan mendengarkan aktif sehingga nanti akan ada rencana aksi dan solusi yang bisa disampaikan oleh coach itu sendiri ya sehingga itu bisa dituntaskan permasalahan. Seperti itu Bu Il? Iya, insya Allah Bu Il. Mudah-mudahan coachingnya nanti berjalan dengan sukses ya Bu Il. Nanti kita juga amati bagaimana pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan. Oke Bu Af. Oke. Terima kasih ya Bu Af ya. Sama-sama. Nanti kita akan mengamati bersama bagaimana pelaksanaan coaching yang saya lakukan nanti. Terima kasih Bu Af. Assalamualaikum Bu Il. Waalaikumsalam. Iya Bu Ira, silakan masuk Bu Ira. Iya Bu Il, sehat Bu Il. Alhamdulillah, apa kabar nih? Iya, silakan duduk. Iya, ada Ibu Afika bersama kita. Iya, alhamdulillah kita juga di sini ya. Silakan duduk Ibu Ira. Ibu dengar Bu Ira ada yang mau diperbincangkan dengan saya tadi itu? Iya itu Bu Il, saya sedikit galau. Galau, kenapa galau nih? Ada masalah apa nih? Oh gini Bu Il, saya kan punya murid pindahan Bu Il. Oh gitu. Baru Bu Il. Ya. Jadi anaknya itu memang kurang fokus dalam belajar dan sedikit usil. Dan kadang-kadang Bu Il suka bikin teman yang lainnya juga menangis Bu Il. Nggak bisa tenang Bu Il. Dan parahnya lagi nih Bu Il. Dan saya mengajar Bu Il, anaknya masih lari-larian Bu Il. Oke Bu Ira, tujuan pembicaraan kita hari ini apa ya? Nah itu dia Bu Il. Saya ingin mengatasi kegalauan ini Bu Il, sehingga saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi anak yang kurang baik perilakunya ini Bu Il. Oh begitu ya Bu Ira ya. Kalau boleh tahu ya Bu Ira ya, kalau saya mendengar ya dari cerita Bu Ira tadi, dari kendala Bu Ira tadi, kalau menurut Bu Ira dari bobot ya, dari level 1 sampai 10 ini, untuk anaknya Bu Ira, dari posisi anaknya ini berada dari level apa ya karakter mungkin oleh anak Bu Ira ini? Kalau menurut Mama itu masih di level 5 Bu Il. Kenapa ya bisa mencapai levelnya baru level 5? Iya, karena di sini Ira masih melihat memang anak ini belum terbentuk karakternya Bu Il. Jadi itu yang harus diperbaiki Bu Il. Ya. Kalau kita lihat yang ingin berubah menjadi level berapa rencananya Bu Ira? Kalau kedepannya Ira juga berharap anak ini bisa naik level, menjadi level 8 atau 9. Mudah-mudahan ya Bu Ira, kalau
memang target Bu Ira nanti akan mencapai level 8, apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Dari menghadapi anak seperti ini, notabene adalah sebagai guru ASE Fondasi, tentunya Ila lebih mengharapkan anak itu berkarakter. Oh ya Bu Ira, indikator yang baik itu seperti apa yang Ibu Ira harapkan ya? Sebagai guru fase fondasi nih Bu Ira, tentunya kan karakter adalah yang terutama. Jadi Ila pengennya anak ini memang terbentuk karakternya. Seperti dia bisa bersosialisasi dengan baik dengan temannya, bisa mengikuti peraturan, bisa mengendalikan emosi, dan juga berempati. Iya. Kalau melihat dari ceritanya Bu Ira ya, dari nilai-nilai karakter tadi, kalau kita lihat di skala 1 sampai 10, untuk anak tersebut posisinya berada di level berapa? Masih 5 itu. Masih di 5. Kenapa ya Bu Ira baru bisa mencapai level tersebut? Karena dari awal perpindahannya itu Ila masih melihatnya Bu Il, memang dari segi kebiasaan dan karakternya itu loh yang masih perlu dikembangkan, yang masih bermasalah Bu Il. Kalau ceritanya Bu Ira tadi ya, karena masih berada di posisi 5 ya, dan ingin berubah menjadi level berapa kira-kira ya Bu Ira? Kalau harapan Ila gambaran Bu Il, karakter dan perilaku anak ini bisa menjadi level 8. Apa ya yang akan Bu Ira lakukan untuk mewujudkan hal tersebut sehingga nanti bisa mencapai level 8? Nah, di sini Bu Il, kalau anak TK Iya. itu kan tentunya dari kebiasaan. Iya. Jadi gambaran yang mau Ila rencanakan ke depannya itu adalah pertama tuh memberikan hal contoh yang baik begitu Bu Il. Iya. Nah, terus adanya dorongan, motivasi dan pujian secara pribadi. Terus mungkin Ila lebih tegas lagi memberi sekuensi. Iya, penguatan ya. Penguatan. Iya. Dan juga Ila pengen melibatkan anak tersebut dalam kegiatan. Ya, sangat bagus sekali idenya rencananya Bu Ira ya. Ada lagi Bu Ira? Selain itu, dalam pembentukan karakter ini Ila pengen menayangkan video edukasi pembangun karakter nih Bu Il. Iya. Jadi dari video tersebut secara tidak langsung bisa apa ya, merubah pola Iya, pikirnya. inspirasi mungkin ya. Iya. Dan lebih tegas lagi mungkin kesepakatan kelas itu harus Ila tetapkan lagi. Kalau boleh tahu ya Bu Ira ya, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mewujudkan hal tersebut? Nah, kalau masalah ini mungkin Ila lebih titik beratnya kepada secara individu nih, Iya. memberi perhatian dan kasih sayang gitu dalam membimbingnya lebih baik. Kalau dari apa yang Ibu Ira rencanakan ini, kapan ya waktu yang tepat untuk Bu Ira untuk melaksanakan? Kalau menurut Ila ya secepatnya Bu Il, karena ini masalahnya mungkin dalam pembelajaran. Mulai besok dengan rencana ini Ila udah bisa menyerapkannya Bu Il. Iya, semangat nih Bu Iranya ya. Ini Bu Ira, siapa ya yang bisa membantu Bu Ira untuk mewujudkan rencana aksi yang akan Bu Ira lakukan nanti? Ila berharapnya sih semuanya membantu ya Bu. Iya. Sepertinya terlibatlah seluruh lingkungan sekolah seperti kepala sekolah. Iya, Ila iya. juga sepertinya butuh dorongan nih Bu Il, motivasi juga. Iya, Terus iya. kalau guru-guru bagaimana Ila berkolaborasi kerjasama nih, ini ada cara mengatasinya gitu. Dan juga terakhir Ila juga butuh nih dukungan dan Iya, bantuan orang apalagi tua gitu. teman sejawat ya. Iya, teman sejawat juga gitu. Oke Bu Ira, ini menarik sekali ya perbincangan kita dengan Bu Ira ini. Apa hal-hal baru ya? Hal-hal baru yang lain yang bisa Ibu lakukan mungkin? Di sini Ila berpikir ya masalah anak ini. Setiap anak itu berbeda Iya. ya perkembangannya. Iya. Jadi di sini karena berkembangnya itu kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi yang terpenting adalah dukungan secara pribadi dan kasih sayang secara penuh per pribadi. Iya. Itu menurut Ila Bu. Iya, oke Bu Ira. Bu Ira nih, dari pembicaraan kita ya dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa kita simpulkan kira-kira?
yaitu sih dalam dari masalah ini ya. Iya. Ila menangkap sesuatunya bahwa anak itu berbeda. Tentu penanganannya juga berbeda. Iya. Tapi intinya bagaimana Ila mungkin secara pribadi guru kelas harus memberi perhatian secara penuh dengan dirinya. Dengan mungkin trik-trik yang tadi itu loh Bu Il. Iya, oke Bu Ira. Karena kita sudah lama berbincang ya. Semoga apa yang direncanakan mungkin betul-betul terlaksana ya Bu Ira ya. Mungkin Bu Ira, sekian pembicaraan kita hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan permasalahan dan versi yang berbeda. Oke, terima kasih nih Bu Il. Iya, sama-sama. Kalau udah sering ini Kak, sharing ini kan, gimana ya beban tadi itu lepas Bu Il. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi membicarakan topik yang lain ya Bu Ira ya. Semangat ya Bu Ira ya. Semangat, Bu. Iya, Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Bu Il, alhamdulillah ya Bu Il, coachingnya tadi sudah terlaksana dengan baik dan lancar sepertinya Bu Il. Iya. Tadi Bu Ira sebagai coach sudah terbuka sekali memaparkan masalahnya kepada Ibu Il sebagai coach. Dan saya sudah melihat bahwa Bu Il sudah melaksanakan coachingnya dengan sangat baik karena Iya. sudah melalui alur Tirta tentunya Iya. tadi. Alhamdulillah Gimana perasaannya Bu? Iya, alhamdulillah Bu Af. Proses coaching berlangsung dengan aman ya Bu ya. Iya. Ya, nyaman. Saya bercerita dengan Bu Ira, mungkin Bu Af bisa mengamatinya nanti Iya. tadi ya. Jadi di sini Bu Iranya sangat antusias sekali dengan ide-ide rencana aksinya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi di kelasnya ya Bu. Karena Bu Af ini kan di taman kanak-kanak ya Bu ya. Jadi karena kalau berbincang ini sudut pandang kita kan bagaimana kita melihat sebuah permasalahan itu bisa kita cari solusinya, begitu Bu. Ya, jadi coaching tadi saya sudah melihat bahwa Ibu Ira sudah memaparkan masalahnya dengan sangat gamblangnya, Iya. dengan sangat terbuka. Kemudian indikator ketercapaian tadi sudah terasa oleh Bu Il, yang Iya. Ibu rasakan tadi sebagai coach, apa yang sudah Ibu kembangkan tadi, apakah sudah tercapai rasa-rasanya Bu? Alhamdulillah Bu Af, tercapai ya Bu ya dengan alur Tirta tadi ya, yang mana kita dapat menemukan kata-kata kunci dari topik yang kita bahas dengan Bu Ira tadi, sehingga apa yang kita temukan ya, tujuan kita berbicara itu apa, gimana identifikasinya, bagaimana rencana aksinya, juga kapan ya Bu Ira akan melaksanakan. Jadi sebuah komitmen untuk bertanggung jawab seperti itu ya kira-kira Bu Ira. Jadi tadi saya juga sudah membuat catatan ini Iya. dengan hasil observasi coaching tadi. Jadi Ibu Il sebagai coach tadi sudah dapat menggali ya Iya. permasalahan dari Bu Ira. Kemudian Bu Ira sudah memaparkan Iya. permasalahannya, sudah mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut Iya. dan rencana aksi yang akan dilakukan katanya tadi ya. Iya. Kemudian komitmennya untuk melakukannya secepat mungkin. Iya. Mungkin dalam pertemuan berikutnya Bu Il sama Bu Ira bisa ketemu lagi melihat perkembangan Iya, hasil iya. coaching tersebut. Betul Bu Af. Semoga dengan adanya komitmen ya antara saya dengan coach ya dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya sesuai dengan target beliau gitu. Oke. Iya. Kira-kira tadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching tadi sebagai Ibu Il sebagai coachnya gitu? Iya, gini ya Bu Af ya, memang dari perbincangan kami tadi ya dimaknai sebuah hal yang positif sebagai kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dari guru kita ya Bu Af ya, sehingga guru sebagai agen ya, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajarannya dia tentu berpihak pada murid. Di sini kita harapkan juga nanti kepada Bu Ira selaku coach mampu dia bagaimana dia juga nanti bisa menjadi pendengar yang aktif dari anak-anaknya, bagaimana dia menumbuhkan nilai-nilai karakter pada anaknya itu sehingga nanti akan menuju ke arah yang lebih baik itu Bu. Oke. Alhamdulillah Bu Il, saya sebagai observer juga banyak mendapatkan pengetahuan baru dan menambah pula wawasan saya ya tentang bagaimana tadi proses keterbukaan dalam coaching,
kemudian dalam coaching tadi itu kita harus present ya Bu, Iya. harus kehadiran penuh gitu, Iya. jiwa dan raga kita Iya, gitu ya, iya. sehingga nanti bisa memunculkan pertanyaan yang aktif, memunculkan memberikan Pertanyaan yang berbobot. berbobot ya, dan respect selalu terhadap coach kita. Iya, semua itu demi untuk kemajuan pendidikan ya Bu. Iya. Ya, semoga guru-guru kita di sini mampu membelajarkan anaknya, mampu sesuai dengan kebutuhannya lah gitu ya Bu ya. Mungkin itu Bu Iya. kepada kesempatan ini. Makasih Bu Il, Iya. saya sudah melakukan observasi dan mendapatkan penilaian yang terbaik untuk Bu Il sebagai coach yang baik untuk Bu Ira. Iya, terima kasih juga Bu Af. Semoga kita ketemu lagi untuk melihat dalam versi yang berbeda mungkin ya Bu Af ya. Iya. Oke Bu Af, terima kasih Bu Af. Ya, sama-sama Bu Il. Iya. Assalamualaikum Bu Af. Waalaikumsalam Bu Ira, silakan masuk Bu Ira. Oke, senang sekali ketemu Bu Af. Alhamdulillah. Sehat Bu Af? Alhamdulillah sehat. Silakan Bu Ira, duduk dulu kita. Iya. Alhamdulillah sehat. Bu Af sehat ya? Ya, sehat. Ya. Nah gini nih Bu Af, Bu Ira datang ke sini. Katanya Bu Af mau coaching ya hari ini. Iya, Bu Af akan melaksanakan coaching dengan Bu Iil. Jadi Bu Il katanya ada sesuatu yang akan diceritakannya sama Bu Af. Oh begitu. Berarti udah siap nih coachingnya? Insya Allah siap Bu Ira. Oke. Jadi mungkin Ila nanti bisa mengamati kami ya. Oke, oh iya, oke Bu Af, di sini saya sebagai pengamat ya Bu Af ya. Nanti juga menilai bagaimana coaching yang Bu Af lakukan berjalan dengan baik. Bu Af siap? Insya Allah siap Bu Ira. Oke, di sini saya nanti akan menggunakan rubrik penilaian. Apakah saat coaching nanti itu apakah telah menggunakan alur menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya, sehingga Bu Af juga bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching tentunya. Oke Bu Ira. Mudah-mudahan saya sebagai coach bisa menerapkan prinsip coaching ya, prinsip sebagai coach ya Bu Ira. Di mana saya akan menerapkan tentunya kemitraan dengan coach saya, kemudian membuat atau menyatakan pertanyaan yang berbobot ya, dan present tentu saja kehadiran penuh dalam coaching nantinya. Jadi pada saat coaching nanti itu kompetensi apa yang ingin Bu Af kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi perhatian penuh Bu Ila, di mana dalam perhatian penuh itu kita akan lebih fokus nanti itu terhadap proses coaching tersebut, sehingga nanti saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya. Perhatian penuh, pertanyaan berbobot, yang kehadiran itu ya. Iya. Itu dari 3 kompetensi itu kira-kira Bu Af ingin Dengan kehadiran penuh atau presence itu sesungguhnya itu sudah menularkan ke kompetensi yang lain itu Bu Ila, karena dengan kehadiran penuh kita akan bisa fokus terhadap mudah-mudahan proses coaching itu akan membuahkan hasil yang dimaksudkan. Nih dari kompetensi. Nah, sekarang kita beralih ke indikatornya nih. Indikator mana nih yang ingin Bu Af capai dalam coaching? Bu Af, di sini nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian bagaimana Bu Af melakukan coaching nanti terhadap coachingnya, yaitu alur kita. Bagaimana Bu Af nanti mengembangkan pertanyaan berbobot dan bagaimana juga menggunakan prinsip-prinsip tentunya Bu Af ya. Oke Bu Ila, nanti dalam proses coaching Bu Af sebagai coach tentunya ya akan melaksanakan coaching tersebut dengan alur kita dan terus melaksanakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, mengembangkan potensi dan proses kreatif. Bagus sekali itu Bu. Nah itu prinsip. Nah sekarang bicara soal kompetensi. Kompetensi apa nanti nih yang akan Bu Af kembangkan? Dalam kompetensi coaching tentu ada 3 sebenarnya Bu Ila ya. Ada presence atau kehadiran, kemudian bertanya aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
Kemudian dan itu Bu Ila Iya. mungkin akan saya kembangkan. Iya, 3 kompetensi. Nah, di sini dari kompetensi 3 ini indikator mana nih yang akan Bu Ak munculkan, yang Bu Ak utamakan tentunya nanti? Iya. Saya mengembangkan atau spesifiknya Spesifiknya. untuk pertanyaan berbobot seperti itu Bu Ila. Oh, Karena dengan pertanyaan berbobot tentu saja itu akan menghasilkan nanti pemikiran-pemikiran yang terbaik dari coach saya sehingga memunculkan solusinya. Oke, bagus sekali, mantap itu pengembangan indikator dan kompetensi yang akan Bu Ak kembangkan nantinya. Nah, selamat mempersiapkan dan selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Ila, mudah-mudahan nanti bisa diamati dan berikan masukan terhadap proses coaching. Insya Allah. Oke, selamat melaksanakan coachingnya. Assalamualaikum Bu Ak. Salam Bu Il, silakan masuk Bu Il. Iya di Bu Ak itu udah gantian nanti kan Bu Ak. Iya. Ada kuliah ya? Iya, selamat Bu Il. Alhamdulillah sehat. Silakan duduk Bu Il. Bu Il. Ini saya mau cerita kegalauan saya loh Bu. Menghadapi anak-anak kasus yang ada di kelas saya. Galau Bu Il sekarang. Iya. Iya. Galaunya berarti bisa ceritakan Bu Il apa galaunya itu? Saya belum bisa memaksimalkan pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas saya ya Bu ya. Karena banyaknya keberagaman anak, selainnya hambatan itu berbeda Bu. Di dalam satu kelas itu kebutuhan khusus. Iya, beragam jenis kebutuhan khusus. Jadi kira-kira pembicaraan kita sekarang ini tujuannya untuk apa Bu Il? Tujuannya itu biar yang saya hadapi saat ini itu teratasi gitu Bu. Spesifiknya permasalahannya itu tentang apa itu Bu Il? Begini Bu Ak, ada anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuai dengan hambatannya gitu ya. Karena anak-anak di kelas saya itu beragam, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada juga hambatan intelektual gitu. Jadi saya sedikit memuaskan gitu Pak. Berarti kalau boleh Bu Il apakan, Bu Il galau karena belum maksimal Iya, memberikan iya, pembelajaran kepada anak-anak kebutuhan khusus yang beragam. Iya, beragam Beragam. jenisnya. Kira-kira permasalahan tersebut kira-kira apa saja penyebab-penyebab? Ini ya mungkin ya Bu ya. Sebenarnya karena beragamnya hambatannya itu, otomatis pendekatannya juga harus berbeda ya. Medianya pun juga berbeda, tuntutannya dalam pembelajaran itu untuk evaluasi pun berbeda. Iya betul. Kira-kira masih ada lagi Bu Il? Iya, saya berharap sih bisa memberikan pembelajaran yang diferensiasi lah untuk anak-anak saya di kelas gitu. Oke. Akhirnya Bu Il akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, melalui rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi tentu dengan modul ajar yang berakomodatif gitu. Jadi masuklah semua sesuai dengan karakteristik anaknya gitu. Oke. Berarti kalau boleh saya tahu anak yang berkebutuhan khusus yang beragam pada level berapa gitu sehingga pembelajarannya menjadi kurang optimal gitu ya? Saat ini Bu, saya berada di posisi level 5. Level 5 dari apa ya, dari 10 level Iya, gitu dari ya. 10. Kira-kira target Bu Il tuh ingin pada level berapa? Saya pikirnya minimalnya level 8 lah. Iya. Yang diharapkan itu level 8. Iya. Kira-kira apa usaha atau keunggulan yang Bu Il miliki sehingga bisa untuk mencapai level 8? Begini ya Bu ya, saya akan betul-betul akomodatif, mengakomodir semua kebutuhan jenis hambatan anak yang ada di kelas saya gitu ya Bu ya. Jadi betul-betul dalam tujuannya, dalam prosesnya maupun dalam evaluasi itu sesuai dengan hambatan anak saya. Berarti
ada lagi Bu Il yang bisa dilakukan? Iya, seharusnya ya Bu ya, mungkin saya seharusnya menggunakan pendekatan yang gaya belajarnya berbeda. Seperti tunanetra itu lebih ke kinestetik ya, dia pakai perabaannya. Begitu juga ya untuk tunarungu, karena dia nggak bisa mendengar, otomatis saya lebih banyak seharusnya yang visual yang bisa dia lihat. Begitu juga dengan anak yang juga istilahnya sering-sering belajar gitu, dia ingatannya bisa bertahan gitu. Oke, berarti kalau boleh saya apakan, Bu Il akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kebutuhan anak yang juga beragam. ABK-nya berkebutuhan khususnya beragam juga. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Il memastikan bahwa Bu Il sudah melaksanakan modul, sudah melakukan pendekatan terhadap anak ini? Saya akan bekerja sama dengan tim ya Bu ya. Jadi itu memang kerjasama, kami berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya, bagaimana menentukan kemampuan awal atau tes diagnostik ya. Kami akan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuannya sekarang itu seperti apa, anak ekonominya sampai di mana, pemahaman membacanya. Saya bisa menjadi bahan bagi saya untuk menyusun modul yang akomodatif sehingga mampu membelajarkan anak yang selain tim, berarti tim itu kira-kira ada berapa orang tuh Bu Il? Kalau tim asesmen kami tingkatan SDLB-nya, ada tingkatan SDLB-nya, ada tingkatan SMA-LB, itu tidak lepas dari pengawasan sekolah gitu. Juga bersama-sama dengan orang tua untuk mengetahui kemampuan anaknya saat dia mendaftar ke sekolah. Apakah cukup tim asesmen saja? Juga iya, wakil kesiswaan juga terlibat, wakil kesiswaan, wakil kurikulum itu sangat terlibat sekali dalam menyusun instrumen yang terkait dengan asesmen media bangsa. Rasa-rasanya itu sudah bisa dilaksanakan Bu Il? Iya. Kapan kira-kira Bu Il akan bisa? Paling lambat dalam minggu ini saya harus segera melaksanakan gitu. Tahap yang akan Bu Il laksanakan minggu ini kira-kira apa? Ya Bu ya, tim dari permasalahan saya. Sehingga hal-hal yang dihadapi oleh saya saat belajar itu teratasi gitu. Jadi saya tahu di kelas saya sesuai dengan modul ajar yang saya rancang ini sehingga terlaksana pembelajaran seperti yang saya harapkan. Minggu ini Bu Il mempersiapkan SK-nya terlebih dahulu, kemudian menyusun modul, kemudian akan saya laksanakan oleh rekan-rekan saya, apa nanti rekan itu bisa juga digunakan untuk pembelajaran ini. Sangat apa sekali itu Bu Il, aplikatif sekali saya rasa itu ya yang akan Bu Il lakukan. Berarti itu rencana aksinya dan berarti akan dilaksanakan kurang lebih minggu depan Bu Il. Oke, dari Bu Il simpulkan mungkin dari tujuannya sampai mendapatkan solusi ternyata tadi gitu. Oke Bu, dari perbincangan kita tadi ternyata Bu, dengan kita saling berbagi ya Bu ya, apa yang saya rasakan teratasi, saya akan betul-betul ya dia akan dengan bersama tim itu pakai aslinya akan membelajarkan anak-anak kami sesuai dengan kebutuhan yang saya belajarnya. Itu seperti itu. Berarti udah tergambar ya Bu Il ya bahwa tujuannya tadi pembicaraan kita itu untuk bisa mengoptimalkan anak-anak ini dengan berbagai macam
kebutuhan khususnya, kemudian membuat modul, membuat asesmen dulu ya, kemudian membuat modul, kemudian modul tersebut berdiferensiasi dan akhirnya bisa diaplikasikan kepada siswa. Harapannya seperti itu Bu. Jadi anak saya yang tunanetra pun mampu belajar, yang tunarungu pun mampu belajar, yang hambatan intelektual pun juga mampu belajar sesuai dengan potensi mereka gitu. Mungkin seperti itu ya Bu, apa yang ingin saya capai gitu. Bagaimana perasaan Bu Il sekarang? Saya sangat lega sekali ya Bu ya. Apa yang saya hadapi teratasi, ada solusinya ya. Jadi semoga orang tua yang menyekolahkan anaknya seperti kami itu merasa bahwa keberhasilan anak itu ada meskipun dalam jangka waktu yang agak lama. Terima kasih Bu Il. Maksudnya Bu Il sudah mengutarakan, menceritakan, kemudian dan sudah menemukan sendiri solusinya. Dan saya harapkan pertemuan berikutnya kita bisa membicarakan apa saja yang sudah Bu Il kerjakan tersebut dan membuahkan hasil. Iya, saya juga terima kasih loh Bu Am ya, sudah menyediakan waktu untuk saya berbincang-bincang, mendengarkan keluh kesah saya, sehingga apa yang saya hadapi di kelas itu bisa teratasi gitu. Terima kasih ya Bu Am ya. Nanti akan mungkin ada juga berbicara dengan Ibu nanti. Mohon disediakan juga waktunya. Terima kasih Bu Am. Sama Bu Il, semoga sukses ya. Iya, terima kasih Bu Ya, Am. Permisi ya Ibu Era. Bu Af sudah melaksanakan coaching tadi ya dengan Bu Il, yang sepertinya tuh berjalan dengan baik sekali dan ada suasana yang menyenangkan lah untuk berbagi. Oke. Nah, luar biasa ya Bu Af ya, telah melaksanakan coaching tadi, dan saya juga mencatat di sini dan melihatnya bahwa Bu Af telah melakukannya menurut alur kita itu sendiri. Alhamdulillah Bu Ira, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar rasanya ya. Kemudian Bu Il cukup terbuka memaparkan masalahnya, dan saya rasanya bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mencurahkan perasaan Bu Il, sehingga nantinya Bu Il itu tadi rasanya katanya bisa memberikan solusi ya dari diri beliau sendiri untuk permasalahan tersebut. Iya, benar sekali. Itu sudah sesuai nih catatan saya nih dalam bagaimana tadi Bu Af menggali informasi, bagaimana nantinya Bu Il mencari solusinya, dan nantinya kita akan lihat aksinya, reaksinya, dan hasilnya bagaimana. Telah melakukan coachingnya, dan semoga nanti dalam kegiatan ini bisa dapat diimbaskan pada rekan-rekan lainnya nantinya ya. Semoga Bu Ila dan kita bisa sama-sama tentunya untuk bagaimana kita berpihak kepada murid dan pembelajar kita. Itu tujuannya kan Bu Ila. Oke, terima kasih Bu Af. Sama-sama Bu Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendidikan berprestasi.